Halo teman-teman, pada sesi kedua ini kita akan mempelajari yang disebut operasi aritmatika. Nah, jadi si komputer ini kan pinter nih dalam menghitung, ya enggak? Tapi di sini sama aja kalau misal kita nggak kasih tahu step-stepnya atau kita nggak kasih tahu apa yang mau dihitung, si komputer juga nggak bakal bisa sepinter itu. Oke, kemarin teman-teman udah belajar mengenai angka-angka nih menggunakan integer, ada juga untuk bilangan koma menggunakan float ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk operasi aritmatika. Contohnya gimana? Misalnya kita mau menghitung, oke, sebelum begitu jauh kita pakai yang tambah-tambahan dulu nih. Misalnya saya ada integer angka 1 itu adalah 10, integer angka 2 adalah 20. Terus teman-teman mau print nih. Print angka 1 ditambah angka 2 sama dengan bla bla bla. Oke. Nah, di sini ada dua cara. Cara pertama yang gampang, teman-teman langsung pakai persen %D. Nah, mungkin agak aneh di sini, teman-teman udah mikir persen %D kan cuma buat satu angka. Berarti kita cuma bisa munculin kalau nggak 10, 20 dong. Nah, persen %D ini kalau teman-teman kasih angka 1 doang, itu emang benar dia akan munculin angka 10. Tapi kalau di sini kita kasih operasi aritmatika itu tambah angka 2, berarti dia adalah jadi satu nilai ya. Angka 1 tambah angka 2 berarti satu nilai, yaitu 30, maka akan kita print di sini. Kalau kita jalanin di F11, nah ini dia. Angka 1 tambah angka 2 sama dengan 30. Oke, dia langsung jadi sebuah angka yang udah ditambah. Atau teman-teman bisa juga pakai cara kedua, yaitu teman-teman buat satu angka penampung. Jadi integer hasil misalnya. Integer hasil ini kita tampung sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Nah, jadi kelihatan ya cara jalannya. Kita buat sebuah variabel yang isinya 10, variabel kedua isinya 20, variabel ketiga yaitu si hasil, dia diisi oleh 10 ditambah 20. Berarti si hasil udah megang 30 ya di sini ya. Hasil sama dengan 30. Baru di sini angka 1 tambah angka 2 sama dengan persen %D. Persen %D siapa? Si hasil. Kayak gitu. Jadi bisa dua cara nih. Nah, cara kayak gini itu nggak cuman satu kali jalan aja. Jadi di bahasa sini dia jalannya dari atas ke bawah ya. Dia sebutannya sekuensial. Jadi dia jalannya tuh line per line ke bawah. Untuk contohnya, misalnya di sini udah 30 hasilnya. Misalnya saya mau ubah di sini. Hasil sama dengan angka 2 dikurang angka 1. Terus saya print F. Print F. Hasil sekarang adalah persen %D si hasil. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Apakah si hasil sekarang masih 30 atau dia udah mengikuti yang ini? Jadi angka 2 itu 20, angka 1 10, berarti 20 kurang 10 sama dengan 10. Kira-kira di print F segini hasilnya apa? Saya kasih enter ya biar kelihatan. Kalau saya jalanin, nah awalnya 30, pas di print F lagi hasilnya dia jadi 10. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang jawabnya benar atau ada yang salah ya. Kalau yang salah itu karena tadi yang saya bilang si itu jalannya sequence, jadi dia dari atas ke bawah. Setelah di sini udah dipakai hasilnya, dia masih bisa dipakai lagi. Begitupun seterusnya. Misalnya di sini kita mau kasih kali, bagi, itu bisa semuanya. Dia akan berubah-ubah terus, tergantung dengan code yang kita ingin buat. Seperti itu. Nah, mungkin dari cara-cara kayak gini, teman-teman udah bisa nih bikin sebuah aplikasi untuk menghitung luas segitiga misalnya. Mungkin teman-teman bisa pause dulu, terus coba buat aplikasi untuk menghitung luas segitiga. Oke. Kalau misalnya udah buat, kita lanjut di sini.
akan saya bikinkan. Ini saya komen dulu semuanya. CTRL garis miring ya. Nah, misalnya kita membuat cara menghitung luas segitiga nih. Luas segitiga itu kan tidak selalu bilangan bulat ya. Tidak selalu bilangan kayak gini, dia akan bisa koma desimal. Misalnya alas kali tinggi bagi 2, alas kali tingginya itu 7 hasilnya. Maka dibagi 2 kan 3,5. Berarti kita nggak bisa pakai integer dong. Oke, kita harus makainya float. Berarti di sini ada float alas, ada float tinggi. Oke. Nah, misal kita mau bikin lebih interaktif nih. Jadi kita buat printf dulu. Masukkan alas. Printf lagi. Masukkan tinggi. Jangan lupa kalau misalnya kita udah bikin label kayak gini, berarti dia harus disertai dengan scanf-nya ya. Masa di output doang nggak ada input, nanti dia akan lewat. Persennya persen apa? Kalau float, dia persennya F. Oke. Dan jangan lupa, seperti yang kemarin saya bilang, kalau misalnya dia angka, dia membutuhkan spesifik alamatnya. Jadi kita pakai dan. Dan alas. Ini kalau mau teman-teman copy juga boleh. Ini ya, dan tinggi. Misal kita masukin alasnya itu 3. Tingginya 5. Berarti 15 nanti ya, alas kali tinggi. Nah, gimana cara kita ngitungnya? Di sini saya mau buat lagi float hasil. Ini kalau misalnya udah kita input, misalnya kita input nanti di sini 3. Terus di sini 5. Berarti kan dia tahu alas 3 tinggi 5. Terus kita harus ngapain? Berarti di sini kita buat rumusnya. Inilah yang dinamakan proses. Di sini input, ini proses yang kita mau, nanti tinggal di output. Hasil sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Biar lebih rapi, alas kali tinggi itu kan harus dihitung duluan. Kita pakai kurung aja, kurung buka, kurung tutup. Alas kali tinggi dibagi 2. Baru di sini di bawah kita printf luas segitiga adalah persen F. Koma. Nah, komanya siapa nih kira-kira nih? Si hasil ya. Udah jelas hasil. Dah. Oke, semoga teman-teman sampai sini bisa mengikuti dengan baik. Kita langsung cobain aplikasinya. Masukkan alas, misalnya alasnya 3. Tingginya saya mau cuman 2. Berarti kan nanti 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3 hasilnya. Kalau kita enter, nah luas segitiga adalah 3,000. Oke. Misalnya, itu kan tadi komanya belum kelihatan. Sekarang kita pakai alasnya 3, tingginya 5. Berarti kan 3 kali 5, 15 dibagi 2, 7,5. Nah, ini dia. Kelihatan tuh 7,5 langsung luas segitiganya. Mungkin teman-teman di sini agak risih, mungkin ya kelihatan nolnya banyak, itu bisa dikurangin. Jadi di sini saya mau ngeprint persen %F tapi titik 2. Jadi cuman 2 angka di belakang koma kayak gitu. Kalau kita jalanin, masukkan alas 3, tinggi 5. Nah, udah tuh jadi 7,50. Oke. Kurang lebih operasi aritmatika gini-gini aja, sama kayak kalkulator. Bisa ditambah, kurang, kali, sama bagi. Mungkin untuk tambahannya akan saya lanjutkan di video berikutnya.